Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai materi bangun ruang sisi datar. Pada video kali ini kita akan lanjutkan mengenai bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma. Dalam video kali ini juga kita akan bahas mengenai unsur-unsur prisma, luas permukaan, volume prisma, serta contoh-contoh soal yang berkaitan. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi yang sejajar, alas dan tutup, ya, yang sama bentuk dan ukuran atau istilahnya kongruen. Nah, ini adalah contoh gambar dari prisma. Jadi ada dua sisi yang sejajar. Yang mana yang sejajar? Yaitu alas dan tutup, yaitu yang di bawah sini, sisi ABC ya, dengan yang di atas, yaitu sisi DEF. Prisma segi N itu mempunyai sisi sebanyak N tambah 2, kemudian memiliki titik sudut sebanyak 2 kali N, kemudian memiliki rusuk sebanyak 3 kali N, kemudian memiliki diagonal sisi sebanyak N dikalikan N kurang 1, kemudian memiliki diagonal ruang sebanyak N dikalikan N kurang 3. Maksudnya seperti ini. Nah, kita contohkan prisma segitiga ya. Prisma segitiga itu memiliki, yang pertama dia mempunyai sisi sebanyak, karena di sininya 3, berarti N-nya ya. N-nya berarti 3. Sehingga sisinya adalah yang tadinya N tambah 2 berarti 3 tambah 2, yaitu 5. Nah, kita lihat ya. Yang alas 1, kemudian yang atas atau tutup 1, kemudian sisi yang tegak atau selimut prisma ini ada 3 sisi ya. Yang depan, kemudian yang di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri. Jadi totalnya ada 5 buah sisi ya. Kemudian mempunyai titik sudut sebanyak 2N ya tadi. Berarti 2 kali 3 yaitu 6. Titik sudutnya ada 6. A, B, C, D, E, F. Nah, ada 6 ya. Kemudian memiliki rusuk sebanyak 3N, yaitu 3 kali 3 berarti, alias 9. Ini yang di bawah ada 3 rusuk, AB, kemudian BC, kemudian CA. Yang atas juga 3, 6 sudah. Kemudian yang tegak juga ada 3, berarti betul ya 9. Kemudian selanjutnya memiliki diagonal sisi sebanyak N dikalikan N kurang 1. Berarti 3 dikalikan 3 kurang 1. Berarti 3 dikali 2 yaitu 6. Yang mana yang diagonal sisi? Yaitu AE. Nah, AE yang ini ya. Ini A ke E. Kemudian B ke D. Kemudian B ke F yang di sebelah kanan ini. Kemudian C ke E. Nah, ini. Kemudian A ke F. Nah, yang ini. Dan terakhir C ke D, yang ini ya. Jadi ada 6 diagonal sisi ya. Kemudian yang terakhir memiliki diagonal ruang sebanyak N dikalikan N kurang 3. Yaitu berarti 3 dikalikan 3 kurang 3. Ya. 3 kurang 3, 0. Berarti 3 kali 0 atau 0. Berarti ini nggak memiliki diagonal ruang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis prisma khusus. Yang pertama prisma yang semua sisinya berbentuk persegi. Nah, ini disebut kubus. Kemudian yang kedua, prisma yang semua sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang, disebut balok. Kemudian yang ketiga, prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, disebut tabung, ya. Nah, ini gambarnya. Kalau kubus, kemudian balok, kemudian tabung. Ya, masih ingat ya mengenai bangun-bangun ruang jenis ini. Nah, kemudian jaring-jaring prisma. Jika prisma dipotong-potong berdasarkan rusuk, lalu setiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring prisma. Nah, yang pertama ini prisma segitiga nih. Karena yang jadi alas itu bentuknya segitiga. Nah, ini. Jadi ini kalau kita lipat ya, ini menjadi prisma segitiga seperti gambar yang di awal tadi. Kemudian ini, nah ini alasnya berbentuk trapesium.
Kemudian ini segi 5, ini alasnya. Kemudian ini, nah ini juga ini segi 6 ya, segi 6 bisa seperti ini bentuknya. Kemudian yang ini segi 7 dan yang ini segi 8. Nah, bisa dibayangkan sendiri ya jaring-jaring tersebut. Nah, sekarang rumusnya. Rumus untuk luas permukaan. Nah, luas permukaan prisma itu adalah 2 kali LA ditambah KA kali T. Apa itu LA? LA adalah luas alas. Nah, berarti 2 kali luas alas karena alasnya dengan tutupnya sama bentuknya ya. Jadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas kalikan tinggi. Atau ini adalah rumus luas selimut prisma ya. Kemudian volume prisma. Volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi ya untuk volume prisma. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan prisma di samping. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Jadi ada gambar di sini prisma. Prisma apa ini? Ini namanya prisma segitiga ya. Nah, karena alasnya ini alas dan ini sebagai tutup. Dan ini alasnya ada tanda seperti ini, artinya masih ingat? Artinya ini siku-siku. Jadi ini adalah prisma dengan alas segitiga siku-siku. Bagaimana cara menghitung luas permukaan? Luas permukaannya, rumusnya yang tadi ini 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kita akan hitung ya. Luas alas itu luas alas segitiga rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Kalau segitiganya siku-siku seperti ini, berarti yang menjadi alas itu adalah yang ini, boleh ini menjadi alas 18. Kemudian yang menjadi tingginya adalah yang ini ya, QR. Bukan PQ. PQ ini kan sisi miring, sehingga kita harus tahu dulu panjang QR. Nah, bagaimana mencari panjang QR? Yaitu kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. QR itu adalah PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Nah, QR adalah akar dari PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat, yaitu akar 30 kuadrat dikurangi 18 kuadrat. Berarti akar 900 dikurangi 324, yaitu akar 576. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 24 cm. Nah, berarti ketemu di sininya 24. Nah, maka kita sudah bisa mencari luas alas nanti. Nah, luas alas itu adalah setengah yang sudah saya sampaikan tadi, PR kali QR. Ya, setengah alas kali tinggi ya dalam segitiga, berarti setengah kali 18 kali 24. Nah, ini bisa kita coret. 18 bagi 2 kan 9, berarti 9 kali 24 hasilnya 216. Setelah dapat luas alas, kita bisa mencari keliling alas. Nah, keliling alas berapa? Kelilingnya ya kita tambahkan saja ini. PQ tambah QR tambah RP, yaitu 30 tambah 24 tambah 18. Hasilnya 72 cm. Maka baru kita bisa masuk ke rumus luas permukaan, yaitu 2 kali luas alas, berarti 2 kali 216 ditambah 72, karena kelilingnya tadi 72 ya, kalikan T. T ini tinggi prisma. Tinggi prisma yang mana? Yang ini ya, yang 40. Karena tadi ini adalah alas, berarti yang ini sebagai tingginya ya. Sekarang kita hitung hasilnya. 432 tambah 2880, yaitu 3312 cm persegi. Jadi luas permukaannya adalah 3312 cm persegi ya. Sekarang kita lanjutkan contoh soal kedua. Perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku di C di samping. Ini juga siku-siku ya, di C nih alasnya. Diketahui prisma tersebut tidak memiliki tutup. Nah, ada kalimat tidak memiliki tutup, berarti atas ini nggak ada. Dan panjang AB-nya 13 serta AC-nya 5, yang ini 5, dan AD
AD berarti yang tegak ini atau tinggi ya, tinggi prisma adalah 10. Tentukanlah luas permukaan dan volume prisma tersebut. Mirip-mirip dengan contoh soal nomor 1 tadi, ini kita harus tentukan dulu yang ini. Karena ini segitiga siku-siku ya. Jadi kita harus tahu dulu panjang BC-nya untuk mencari luas alas. Panjang BC adalah akar dari sisi miring yaitu AB 13 kuadrat dikurangi AC kuadrat 5 cm. Berarti akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 169 kurangi 25 sama dengan akar 144 yaitu 12 cm. Nah, kemudian luas alas berarti setengah kali AC kali BC ya. Berarti setengah kali 5 kalikan BC-nya 12. Hasilnya ini kan bisa kita coret ya. 1 ini 6. Berarti 5 kali 6 yaitu 30 cm persegi ya. Nah, baru mencari keliling alas. Berarti AB tambah BC tambah CA. 13 tambah 12 tambah 5 hasilnya 30 cm. Maka mencari luasnya. Nah, karena tadi dia nggak ada tutupnya, berarti kita nggak pakai ini lagi. Nggak ada angka 2 di depan. Yang kita hitung itu cuma luas alas ya, karena nggak ada tutupnya tadi. Seandainya ada tutupnya di sini, maka rumusnya menjadi 2 kali luas alas ya. Tapi karena tidak ada tutup, maka kita hitung luas alas saja. Luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, kita masukkan angkanya berarti 30 ditambah 30 kali 10. Nah, yang mana yang kita dahulukan? Yang kali ya. Jadi yang ini kita hitung duluan. 30 kali 10 itu 300 sehingga 30 tambah 300 hasilnya 330 cm persegi ya. Setelah mendapatkan luas permukaan kita mencari volumenya sekarang. Volume tadi rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Berarti luas alasnya tadi 30 ya. Sedangkan tingginya, tinggi prisma adalah 10. Kita kalikan hasilnya 300 cm kubik. Jadi luas permukaan dan volumenya berturut-turut adalah 330 cm persegi dan 300 cm kubik. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan contoh soal ketiga. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 12 cm dan panjang sisi kakinya itu 9 cm seperti gambar yang ini. Ini alas dari prismanya. Jika tinggi prisma 15 cm, maka berapakah volumenya? Nah, sekarang pada soal ini tuh alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Alas dari segitiganya adalah 12, kemudian kakinya 9. Berapakah volumenya? Untuk mencari volume, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Tingginya sudah diketahui 15 cm. Maka kita perlu mencari dulu luas alas. Nah, luas alas adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya adalah 12, tapi tingginya nggak ada. Nah, ini nggak ada angkanya nih. Nah, ini bisa dimisalkan dengan D ya, yang di bawah sini. Maka kita harus mencari dulu panjang CD. Kalau kita lihat seperti ini, berarti gambar segitiganya A, D, C ya. Sini siku-siku ya. Siku-siku. A ke D kira-kira berapa nih? Kalau sini 12 berarti 6 ya, karena separohnya ya. Di sini 9. Berarti panjang CD adalah dikurang apa ditambah? Kalau menggunakan rumus Pitagoras, dikurang. CD sama dengan akar sisi miring ya, AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Berarti akar 9 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, yaitu akar 81 dikurangi 36. Yaitu akar 45. Nah, akar 45 bisa kita akarkan nggak? Nggak bisa ya. Jadi kita pisahkan seperti ini. 45 ini 9 kali 5 supaya bisa kita akarkan. Nah, 9 kan bisa kita akarkan. Hasilnya 3. Jadi hasilnya 3 akar 5 cm. Itu panjang CD atau tinggi dari alas. Maka luas alasnya setengah
kali AB, alasnya kan yang ini, kemudian kali tinggi, yaitu CD ya, tingginya tinggi dari alas ya. Berarti setengah kali 12 kali 3 akar 5. Hasilnya, nah ini coret, ini 1, ini 6. Berarti 6 kali 3, 18. Berarti 18 akar 5 cm persegi. Kalau begitu, volumenya luas alas kali tinggi, yaitu 18 akar 5 kalikan tinggi. Tingginya, tinggi yang mana? Apakah tinggi ini? Tinggi ini tadi 3 akar 5. Atau tinggi prisma? Yang mana kira-kira? Yang ini ya. Karena untuk mencari volume kita nggak mungkin memakai tinggi dari alas. Nah, tapi memakai tinggi dari prisma, yaitu 15 cm. Nah, hasilnya adalah 270 akar 5 cm kubik. Nah, oke ya. Bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Diketahui alas sebuah prisma berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm, tinggi prisma 18 cm. Jika sisi alasnya diperkecil 3/4 kali, berapakah perbandingan volume prisma sebelum dan sesudah diperkecil? Oke, ini kita akan mencari volume prisma sebelum dan sesudah diperkecil. Yang pertama yang akan kita cari adalah prisma tadi sebelum sisi alasnya diperkecil itu panjang sisinya 16 dan tingginya 18. Maka volume 1 artinya ini volume sebelum diperkecil ya. V1 itu sama dengan luas alas sebelum diperkecil kalikan tinggi. Nah ya, berarti luas alasnya bagaimana? Alasnya berbentuk persegi. Oh, berarti luas persegi yang akan kita pakai. Rumusnya sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Di sini sisinya 16. Berarti 16 pangkat 2 kalikan tinggi prisma yaitu 18. Hasilnya 256 kali 18 yaitu 4608 cm kubik ya. Lalu prisma sesudah sisi alas diperkecil. Nah, sekarang yang diperkecil adalah sisi alas. Panjang sisinya sekarang, sisi alas ya, 3/4. 3/4 kali ya, diperkecil ya. Berarti 3/4 kali 16. Karena alasnya tadi 16 cm. Nah, ini kan bisa dicoret nih. 16 bagi 4, 1. Ini 4 ya. Berarti 3 kali 4, yaitu 12 cm. Sedangkan tingginya tetap. Karena tadi yang diperkecil cuma sisi alas ya. Jadi tinggi nggak ngaruh, nggak berubah. Tingginya tetap 18 cm. Nah, berarti volume yang kedua ya, yang sesudah diperkecil adalah 12 pangkat 2 kali tinggi, yaitu 18. Hasilnya 144 kali 18, yaitu 2592 cm kubik. Apakah sudah selesai nih? Belum ya. Sekarang perbandingannya. Perbandingan volume, yaitu V1 banding V2. 4608 dibagi 2592. Nah, kita sederhanakan ini sama-sama dibagi 288 ya. Nah, ketemu hasilnya sangat sederhana yaitu 16/9. Nah, maka dapat perbandingan volume prisma sebelum dan sesudah diperkecil adalah 16 banding 9 ya. Begitu caranya. Kemudian contoh soal kelima. Benny akan membuat 5 buah kerangka prisma segi 6 dengan panjang rusuk 6 cm dan tinggi 10 cm. Jika harga kawat yang akan digunakan adalah Rp15.000 per meter, berapakah uang yang harus dikeluarkan Benny untuk membeli kawat dalam meter? Nah, penyelesaiannya, jumlah rusuk, kalau dia segi 6, berarti alasnya ada 6 ya, rusuknya ya. Alasnya ada 6 seperti ini. Nah, ini kan. Nah ya, segi 6. Panjang sisinya 6. Nah, semuanya 6 ini ya. Kemudian atasnya atau tutupnya juga seperti ini. Berarti 2 kali 6 ya. Ini ada 6. Ada 6 berarti 2 kali 6 kali panjangnya, yaitu 6.
Berarti 2 kali 6 kali 6 ditambah tingginya 10. Nah, ini kan tingginya begini ya. Nah, tingginya juga ada 6 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 10 ya. Maka hasilnya 72 ditambah 60, yaitu 132 cm. Nah, ini untuk membuat satu kerangka. Kalau dia membuat 5, berarti 132 kita kalikan 5, yaitu 660 cm. Nah, sekarang kita akan membeli kawatnya dalam satuan meter. Berapa meter? Nah, ini nggak mungkin kita membeli 6 meter, nggak mungkin cukup ya. Kalau kita membeli 6,6 meter, juga nggak mungkin karena pembelian kawat dalam satuan meter. Makanya ini harus kita bulatkan. Bulatkan kira-kira ya 700 lah kita beli. Berarti sekitar 7 meter kita beli ya. Jangan sampai kurang kita belikan, nggak mungkin kita beli cuma 6 meter saja ya. Tapi kita harus bulatkan ke atas, yaitu 7 meter. Kalau begitu, uang yang harus dikeluarkan Benny adalah 7 kali 15.000. Karena harga per meternya tadi 15.000. Sehingga hasilnya 105.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan Benny untuk membeli kawat adalah 105.000 rupiah. Oke ya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa like, komen yang positif, share jika bermanfaat, dan subscribe channel saya serta nyalakan loncengnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.